Klasis Biak Timur ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi dalam nyanyian rohani nomor 16. Nyanyian rohani nomor 16 baitnya yang pertama. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dengan perikop pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di sore hari ini menjadi pegangan bagi setiap kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat sore hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Usaha yang baru akan dirintis di 5 Klasis, wilayah 3 Biak Supiori. Tuhan memberkati sehingga usaha ini berjalan dengan baik, mendatangkan berkat bagi masyarakat Klasis Sinode, bahkan perusahaan air minum Putra Karya Mimika. Izinkanlah semua ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Badan Pekerja Klasis Biak Timur, Badan Pekerja Sinode Wilayah 3, dan hamba-hamba-Mu dari berbagai klasis yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas dan pelayanan. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal, upah perjuangan berat, itu mahkota al-hayat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami dari ibadah awal, pertengahan hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah di saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, persekutuan, bahkan usaha depot air minum GKI Klasis Biak Timur, dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom, selamat sore. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ibadah mengawali depot air isi ulang Klasis 5 Klasis pada hari ini sudah selesai.
dan kita akan melanjutkan acara launching sekaligus peresmian. Yang terhormat Bupati Biak Numfor yang diwakili oleh Asisten 1 Setdah Biak Numfor, yang kami hormati anggota BPS Wilayah 3 Biak Supiori, yang kami hormati 5 ketua klasis, yang kami hormati kepala distrik yang berkenan hadir hari ini, yang kami hormati tim teknis yang akan menjelaskan bagaimana launching depot air ini dilakukan, dan yang kami hormati, kami kasihi seluruh undangan hadirin Bapak Ibu yang hadir pada saat sore hari ini. Launching depot GKI merupakan sebuah terobosan yang dilakukan GKI dengan bekerja sama dalam bentuk kemitraan yang secara strategis saling menguntungkan. Selanjutnya laporan akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Ekuban Sinode GKI di Tanah Papua. Kepada Bapak disilakan. Selamat sore dan shalom untuk kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Asisten 1 Kabupaten Biak Numfor yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan kasihi Bapak anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 yang membawahi wilayah 3 di 8 klasis yang saya kasihi. Bapak dan Ramil dan Pos dan Bapak Camat dari Dinas Kesehatan yang saya hormati dan kasihi, dan Badan Pekerja Klasis Wilayah 3. Saya mulai dari klasis Biak Timur, klasis Aimando Padaido, Biak Selatan, kemudian Biak Utara, Supiori Selatan, dan Supiori Utara. Teman-teman pendeta, penginjil. Ya, Numfor lagi. Minta maaf, ini karena BPAS Wilayah 3 ini dari Numfor, jadi sudah desak-desak untuk kami lagi harus buka di Kameri. Tapi ya, kita bersyukur harus ada langkah pertama dan langkah kedua. Ya, puji nama Tuhan, dari Sinode GKI kami boleh hadir di sini sebagai Sekretaris Departemen Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Aset. Kami ada di wilayah 3 sejak hampir 1 bulan lalu sampai hari ini. Kami bersyukur karena ada niat yang baik, yang tulus untuk melakukan hal yang sangat dibutuhkan, dan ini menjadi kebutuhan mendasar secara khusus di wilayah 3. Kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan akan kehidupan, di mana untuk wilayah yang dalam kategori memiliki kadar air yang tidak terlalu sehat, itu ada pada daerah wilayah 3 dan daerah wilayah 8 dan 9. Mengapa? Karena
kita semua tahu bagaimana kondisi air yang dikonsumsi oleh jemaat-jemaat kita. Ya. Uji coba dengan bagaimana melakukan penyulingan di air kopi susu di wilayah selatan. Dan beliau punya hati untuk menolong GKI untuk memberikan apa yang bisa ia perbuat supaya tepatlah kata pemazmur 90. Ia punya hidup ini harus berguna untuk Tuhan melalui pelayanan air minum. Mengapa saya ambil Mazmur 90? Ayat 9 itu dikatakan bahwa masa hidup kami ini 70. Kalau kami kuat itu 80. Kebanggaannya adalah penderitaan. Saya punya usia sudah 55. Kurang 15 tahun lagi, maka saya 3 kali pemilihan lagi, saya sudah usia 70. Maka saya punya hidup itu harus berdampak untuk Tuhan. Kalau tidak nanti saya pensiun, kurang 5 tahun lagi saya dengan Pak BPA ini, BPA mungkin duluan ya, akan pensiun, dan kami juga tidak akan berguna lagi untuk GKI. Kami masuk dalam daftar kategori laskar tak berguna karena sudah pensiun. Tapi waktu-waktu sisa ini juga kami harus lakukan sesuatu untuk GKI ini ke depan. Dan Pak Jeffrey juga sebelum kapan Tuhan panggil, ayat 11 itu, ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami punya hari-hari hidup ini tidak terbuang dengan percuma, hidup tanpa arti. Karena itu sebelum Pak Jeffrey dipanggil Tuhan, kalau boleh hidup ini berkenan, apa yang ada pada dia mau lakukan untuk GKI secara keseluruhan. Mari kita berikan apresiasi untuk Pak Jeffrey. Dan ini akan diikuti juga oleh kita semua. Apa yang kita tabur hari ini tidak pernah akan percuma. Terima kasih PT Putra Bintang Mimika yang punya kepedulian, dan kami start pertama itu di wilayah 3. Mengapa Bapak dan Ibu nanti tanya, mengapa kami harus mulai di wilayah 3 untuk air ini? Kami memulai di negeri para Mambri. GKI ini identiknya dengan orang Biak punya. Dan kalau orang Biak tidak memulai, siapa lagi yang memulai? Punya kepedulian untuk GKI. Semua di seluruh tempat. Saya ini sudah jalan sampai di Manokwari, sampai dekat Ternate sana. Ini orang-orang Biak nama pantai-pantai ini semua. Betul ya, Ibat? Bapak BPH. Dan ini luar biasa. Dan kita harus mulai dari Biak ini. Ketua Sinode pertama itu orang Biak. Penginjil pertama itu orang Biak. Yang baptis pertama orang Biak. Yang jadi pendeta pertama orang Biak. Masa kita tidak memulai di tempat ini? Dan biasanya tadi dari Dinas Kesehatan banyak hal yang juga kami harus benahi. Tapi kami punya filosofi begini. Tidak apa-apa. Langkah pertama anak kecil baru mulai berjalan itu, langkah pertama memang tidak apa-apa, dia jatuh. Tidak apa-apa. Kami masih kurang-kurang banyak hal harus dibenahi. Tapi kami harus coba lagi langkah kedua untuk berdiri. Kami jatuh juga tidak apa-apa. Tapi nanti 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, mau pegang dia sudah bisa pegang lagi. Mari, dia sudah lari. Dan kita harus coba dengan langkah pertama hari ini kita launching dan kita buat. Kami yakin akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Karena kita memiliki moto, airku, hidupku. Karena Yesus adalah air hidup. Kita memulai ini untuk melakukannya di
klasis-klasis yang ada di wilayah 3. Yang masih tertunda itu adalah klasis GKI Biak Selatan dan klasis GKI Biak Barat dan klasis GKI Biak Numfor untuk wilayah 3. Ya, ini pasti akan diikuti oleh langkah-langkah ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi, itu yang pertama punya kepedulian untuk kemanusiaan. Yang kedua, kita sedang digiring untuk kita berada dalam sebuah zona ramah lingkungan. Beberapa perkembangan dekade akhir-akhir ini, kita punya sampah plastik ini berserakan di mana-mana. Biak juga harus menjadi negeri para memberi yang juga akan ramah lingkungan, sehingga tidak lagi beli dalam kemasan, tetapi kalau boleh kita mengkonsumsi air yang sudah disuling. Beda dengan air yang masak. Air masak itu banyak logam berat yang mungkin tidak tersaring dan lain-lain. Masak tapi banyak yang belum tersaring. Kapurnya juga mungkin masih terapung ataupun melayang ataupun mengendap. Tapi itu juga seringkali dikonsumsi. Ada teori baru yang juga memberikan dampak untuk kita. Penyulingan air RO ini akan memberikan dampak yang lebih baik, sehingga ini akan menjadi konsumsi kita. BPS 3, namun saya memohon kesediaan Bapak Asisten 1 sekaligus sebagai orang tua kita dan sesepuh kita untuk memberikan pesan dan pesan atau sambutan di tengah-tengah kelemahan dan mesin RO. Tetapi untuk minum demikian. Nah, perjalanan kami di sana bercakap-cakap dengan wilayah Ketua BPS wilayah 8, terus dan disarankan ke sini. Sebenarnya awalnya itu kita pasang di Kaimana untuk GKI, tapi karena situasi kondisi alam, gelombang dan lain-lain sampai sekarang kami belum pasang. Tapi mesinnya sudah ada di sana. Kita pasang mulai dari wilayah 3. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para hamba Tuhan yang ada di wilayah 3, teristimewa Bapak Ketua BPS 3, Bapak Ekubang, dan juga Bapak Asisten 1 yang sudah, dan seluruh tokoh-tokoh, ketua-ketua klasis dan seluruh hamba Tuhan yang sudah boleh menerima dan mau untuk menerima sedikit persembahan kami. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh berarti di sini. Dan kami harap manajemen yang kami kasihkan itu bukan untuk mencari profit, tetapi yang kami harapkan ini untuk pengembalian modal sehingga kami bisa berbuat lagi ke tempat yang lain. Jadi sistem manajemen kami adalah persembahan kami ini kalau bisa dia berkembang. Dari 1 dinar ini bisa 2 dinar dan lain-lain, karena wilayah pelayanan GKI ini sangat luas. Saya secara pribadi terus terang tidak bisa mengcover semua. Tetapi dengan segala kekurangan kami berusaha yang sedikit pada kami bisa bermanfaat untuk yang lain. Wilayah lain menunggu dan menantikan hasil dari sini. Kalau dari wilayah 3 punya hasil bisa kembalikan sedikit, kami akan tambahkan ke wilayah lain. Sehingga harapan kami generasi GKI 20-30 tahun ke depan, kita punya generasi yang sehat. Saya sering prihatin ketika konven pelayan. Pendeta kita baru 40-50, jalan sudah tertati-tati, jalan sudah ini. Nah, kita tidak sadar, ternyata setelah diskusi-diskusi, semua itu berawal dari air. Air yang baik, makanya berdiskusi dengan para Pak Pendeta dari Sinode Ekubang, Pak Pendeta Jack Ibu, Pak Pendeta dari Sawor, kita dalam pergumulan yang lama akhirnya muncul nama air yang airku hidupku. Nah, di sini kita tahu dengan
slogan war ine war kene. Semoga kata-kata ini bisa terus bertahan sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sisa kehidupan kami juga bisa untuk memuliakan Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah, atau selama kami di sini, saya bawa tim di sini, ada Pak Pri yang tim manajemen yang menghitung semua untuk operasional usaha ini. Kami berharap bahwa sistem Bapak dan Ibu mengetahui segala sumber, karena kami pengen dalam manajemen keterbukaan, karena kami pengen agar ini bisa untuk berlanjut ke daerah lain, sehingga Pak Pri menghitung sejelas mungkin dan disampaikan. Dalam sistem pengelolaan pun kami minta ini seterbukanya. Segala ini kami tidak tutupi. Baik, sekali lagi terima kasih. Biarlah Tuhan yang mempunyai rencana berperkara dalam kehidupan kami dan juga kehidupan kita semua. Selamat sore. Shalom. Selanjutnya Bapak. Wujudnya kemajuan serta kesejahteraan jemaat gereja pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lainnya berdasarkan keimanan Kristiani. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak memiliki kesepahaman bersama dan selanjutnya sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama operasional atau KSO, usaha bersama dalam bidang produksi dan penjualan air minum isi ulang dengan teknologi reversi osmosis RO dengan syarat dan ketentuan tertulis dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. Ayat 1, maksud dan tujuan penandatanganan kerjasama operasional KSO, yakni adanya kesepahaman bersama para pihak terhadap A. Maksud dan tujuan kerjasama operasional KSO usaha bersama dalam bidang produksi dan penjualan air minum isi ulang dengan teknologi reversi osmosis RO baik di tingkat klasis GKI dan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. B. Peran atau tugas dan fungsi tanggung jawab para pihak. C. Aspek legalitas dalam implementasi pelaksanaan kerjasama operasional baik di tingkat internal, kelembagaan, klasis, dan jemaat. 2. Maksud dan tujuan kerjasama operasional KSO usaha bersama. A. Terpenuhinya kebutuhan pokok air minum yang memenuhi standar mutu kesehatan bagi jemaat dan masyarakat umum. B. Menggali serta mengembangkan potensi perekonomian jemaat di wilayah pelayanan klasis GKI di Tanah Papua. C. Terciptanya lapangan kerja baru. D. Mendukung pelayanan dan pengembangan gereja Kristen Injili khususnya di wilayah pelayanan klasis GKI di Tanah Papua. E. Diperolehnya sumber pendanaan alternatif bagi kelembagaan klasis GKI yang sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan dan atau aturan gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam misi pelayanan gereja. Pasal 2. Lingkup kegiatan KSO. 1. Lingkup kegiatan KSO. A. Produksi air minum isi ulang dengan teknologi reversi osmosis RO yang memenuhi standar mutu kesehatan. B. Usaha bersama produksi dan penjualan air minum RO isi ulang. C. Manajemen dan pengelolaan unit usaha air minum. D. Pengembangan unit usaha lainnya. 2. Lingkup bidang kegiatan dalam kerjasama operasional ini dapat diperluas pada bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Segala perubahan dan atau tambahan terhadap perjanjian ini akan mengikat para pihak jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau representatifnya yang berwenang. Pasal 3. Kewajiban para pihak. 1. Kewajiban pihak pertama A. Sebagai investor untuk menyediakan dan memasang peralatan atau mesin air minum dengan menggunakan sistem reverse osmosis RO kapasitas minimal kurang lebih 3.000 liter per hari. Berikut perangkat teknis lainnya di wilayah klasis yang telah disepakati. B. Sebagai operator menyiapkan sistem manajemen pengelolaan usaha air minum secara profesional, melakukan perawatan dan kontrol kualitas produksi air minum RO, melakukan pengelolaan keuangan pada unit usaha air minum secara transparan dan akuntabilitas, melakukan pembayaran
honor atau gaji pekerjaan berkaitan kegiatan usaha air isi ulang secara produktif periodik, yaitu karyawan pada tingkat manajemen PBM dan karyawan atau petugas atau pekerja pada unit usaha yang dikelola oleh Klasis. C. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis dan manajemen kepada calon pekerja atau karyawan unit usaha. D. Menghitung dan melakukan pembayaran pajak yang timbul dari kegiatan unit usaha. E. Membuat dan menyampaikan laporan usaha dan keuangan secara periodik, mingguan dan atau bulanan kepada pihak kedua dan Klasis GKI di mana unit usaha dijalankan. F. Melakukan pembagian dan transfer dana pembagian pendapatan atau keuntungan sebesar 35% dari perhitungan hasil usaha neto sesuai perjanjian kerjasama operasional KSO antara pihak pertama dengan Klasis bersangkutan. Transfer pembagian pendapatan dilakukan pada setiap awal bulan berjalan. G. Bersama dengan BPS GKI di Tanah Papua melakukan pembagian dana pengawasan sebesar 5% dari hasil usaha neto. H. Mengibahkan peralatan dan mesin reversi osmosis terpasang kepada Klasis bersangkutan setelah habis masa pembiayaan penyusutan perangkat peralatan mesin dalam jangka waktu maksimal 5 tahun sebagaimana kesepakatan dalam KSO. 2. Kewajiban pihak kedua A. Menyediakan dan menyiapkan lokasi, yaitu lahan dan tempat serta kebutuhan peralatan atau sarana lain di luar yang menjadi kewajiban pihak pertama untuk keperluan produksi serta penjualan air minum isi ulang sebagaimana pasal 3 ayat 1 dalam perjanjian KSO ini. B. Bersama pihak pertama menampingi pengurusan persyaratan legalitas sehubungan dengan usaha produksi dan pemasaran air minum isi ulang. C. Mengawasi kontrol terhadap operasional usaha baik pada kegiatan produksi serta pemasaran. E. Menghitung dan menganalisis transaksi usaha termasuk keuangan untuk keperluan pembagian pendapatan usaha kepada pihak mitra kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian kerjasama ini. F. Mendapatkan pengembalian biaya penyusunan atas investasi peralatan reversi osmosis RO terpasang sampai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kerjasama operasional KSO. Biaya penyusunan ditetapkan sampai umur produktif 5 tahun dan akan dibebankan sebagai biaya produksi. G. Mendapatkan pembagian pendapatan usaha sebesar maksimal 60% dihitung dan dibagi secara bulanan. H. Atas pertimbangan tertentu dan jika terjadi kondisi tidak terpenuhi target produksi dan atau target penjualan dari unit usaha air minum isi ulang dan atas pertimbangan tertentu lainnya, maka pihak pertama berhak menarik dan atau memindahkan seluruh peralatan reversi osmosis terpasang. Dalam kondisi ini sebelumnya akan dilakukan musyawarah dengan para pihak. 2. Hak pihak kedua. A. Menyampaikan saran dan masukan sehubungan dengan pelaksanaan usaha termasuk pemberian nama atau logo usaha. B. Mendapatkan perhitungan biaya investasi, peralatan atau mesin reversi osmosis yang akan dipasang dari pihak pertama. C. Menerima laporan dari pihak pertama berkaitan dengan manajemen usaha air minum mingguan bersifat sebagai informasi disampaikan melalui media sosial atau telepon atau email. Bulanan bersifat sebagai laporan tertulis memuat tentang kegiatan usaha dan keuangan disampaikan melalui media sosial atau email. Semester atau tahunan bersifat sebagai laporan tertulis berupa analisis laporan sehubungan dengan kegiatan keuangan perencanaan termasuk permasalahan atau kendala usaha. D. Melakukan kontrol dan supervisi atas pelaksanaan operasional usaha sebagaimana perjanjian KSO ini. E. Mendapatkan pembagian pendapatan usaha sebesar maksimal 35% dihitung hasil usaha neto dan dibagi secara bulanan secara transfer. F. Menerima hak lainnya yang dimusyawarahkan dan atas persetujuan bersama dengan pihak pertama. Pasal 5. Pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional. 1. Bahwa untuk mempermudah dan atau memperlancar pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan pada tingkat operasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menunjuk representatif dan dari masing-masing para pihak, yakni pihak pertama PT Putra Bintang Mimika, alamat Jalan Cendrawasih nomor
26 Kelurahan Timika, Indah Distrik Mimika, Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Representatif Jeffrey Rudi Pusung selaku Direktur PT Putra Bintang Mimika. Pihak kedua Klasis GKI Biak Timur, alamat Jalan Raya Bosnik, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Representatif Ketua Klasis GKI Biak Timur Pendeta Somira M. Wambrau. Setiap bentuk komunikasi dan pemberitahuan yang diperlakukan menurut perjanjian kerjasama ini akan disampaikan sebagaimana mestinya, baik melalui email, media sosial, media elektronik, telepon, surat tercatat atau diantar langsung kepada alamat yang tercantum pada pasal 5 ayat 1. Pasal 6 jangka waktu. Perjanjian kerjasama berlaku selama 5 tahun dan akan berlaku efektif sejak ditandatangani dokumen perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan atau perubahan setelah dilakukan evaluasi bersama dan merupakan kesepakatan para pihak. 2. Perpanjangan masa kerjasama disepakati dan ditetapkan pada 1 tahun sebelum waktu perjanjian ini berakhir. Pasal 7. Penanggungan kerugian. 1. Pihak kedua setuju untuk menjaga dan membebaskan pihak pertama dari setiap dan segala tuntutan atas cedera, termasuk kematian, kerusakan, atau kerugian yang diperoleh pihak kedua yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. 2. Pihak kedua dibebaskan menanggung kerugian atau biaya yang timbul akibat permasalahan selain biaya operasional seperti keadaan force majeure, bencana alam, kerusakan sosial, kebakaran, dan kejadian lain serta atau disetarakan dengan kondisi force majeure. Pasal 8. Penyelesaian perselisihan. Para pihak setuju bahwa perjanjian ini akan ditentukan oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum formal dan material dari hukum Republik Indonesia. Segala perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara para pihak. Apabila penyelesaian musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk meneruskan penyelesaian melalui pengadilan negeri. Pasal 9. Judul dan istilah. Judul dan istilah dalam perjanjian ini tidak boleh diartikan terbatas sebagai penafsiran dari teks dalam perjanjian ini, tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudah relevansi dan kesepahaman bersama para pihak. Pasal 10. Keseluruhan perjanjian. Perjanjian ini mewujudkan keseluruhan kesepakatan antara para pihak serta menggantikan semua janji-janji, kesepahaman atau kesepakatan lisan maupun tulisan sebelumnya antara para pihak. Pasal 11. Penutup. Demikianlah perjanjian kerjasama operasional usaha bersama produksi dan penjualan air minum isi ulang menggunakan teknologi reversi osmosis ini dibuat dalam rangkap 2, asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh para pihak. Pihak pertama PT Putra Bintang Mimika atas nama Jeffrey Rudi Pusung, Direktur. Pihak kedua Klasis GKI Biak Timur atas nama Pendeta Somira M. Wambrau, Ketua, dan akan mengetahui Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua anggota BPS Wilayah 3. Selanjutnya kita
Ya, mari Bapak Ibu kita beri aplaus untuk 5 klasis yang sudah melakukan kerjasama dengan PT Putra Bintang Mimika. Saya hormati dan saya kasihi Sekretaris Departemen Ekubang Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati dan saya kasihi pimpinan PT Putra Bintang Mimika, Bapak Jeffrey bersama dengan tim yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori selama kurang lebih 1 bulan. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan klasis di 8 klasis yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan saya kasihi para kepala kampung di 2 distrik, baik distrik Biak Timur dan distrik Oridek. Yang saya hormati dan saya kasihi seluruh pendeta yang hadir pada pekerja klasis Biak Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan launching dan peresmian ini Warine Warkenem yang dimunculkan di Supiori Utara, Supiori Selatan oleh Badan Pekerja Klasis. Ini masih ada kurang-kurangnya. Yang saya hormati tim media dari Jemaat Martin Luther Biak Selatan yang hadir untuk menginput acara ini. Oke. Yang saya hormati dan saya kasih seluruh warga jemaat GKI yang ada di wilayah 3 Biak Numfor dan Supiori yang nanti menyaksikan secara online. Acara ini akan disiarkan kepada semua klasis yang ada di wilayah 3. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memperkenankan kita untuk boleh hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan di launching dan sekaligus diresmikan tahap awal dari sebuah usaha yang dilakukan oleh gereja, dalam hal ini dalam kerjasama dengan PT Putra Bintang Mimika yang sudah bersama-sama dengan Badan Pekerja Sinode dan juga sudah mulai bergerak dari Biak dan akan dilanjutkan ke wilayah GKI di klasis-klasis dan wilayah yang lain. Hal yang pertama ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa GKI dalam melaksanakan amanat Tuhan untuk memberitakan Injil
kerajaan Allah di seluruh tanah Papua tidak hanya memberitakan Injil toh, tapi sedang berbenah diri dalam rangka menerjemahkan Injil itu dalam berbagai upaya dan usaha dalam rangka mensejahterakan umat GKI secara keseluruhan. Nah, sesuai dengan visi dan misi GKI di tanah Papua, memberitakan Injil kepada semua umat melalui kegiatan-kegiatan. Dan sesuai dengan tema besar 5 tahun ke depan itu adalah kasih Kristus menggerakkan gereja untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini yang sedang diupayakan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Bekerja sama dengan para pihak untuk memulai memperlengkapi warga gereja melalui usaha dan upaya untuk melakukan kerja-kerja yang baik untuk memenuhi kebutuhan warga gereja. Secara khusus tadi sudah dijelaskan melalui Sekretaris Departemen Ekubang tentang pentingnya air untuk kesehatan. Dan upaya ini yang sudah dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode secara khusus melalui Sekretaris Departemen Ekubang Sinode. Dan kerja-kerja ini yang dilakukan oleh saudara kekasih Bapak Pendeta Abraham Ungirwalu, itu sekretarisnya Ekubang Sinode GKI di tanah Papua. Dan oleh karena itu ini baru hal yang pertama dilakukan. Dan oleh karena itu menjadi catatan penting khusus untuk kita di Biak bahwa perusahaan ini memulai pekerjaan ini di Biak, tidak di tempat lain. Ada banyak wilayah yang meminta, tetapi Sekretaris Departemen dan juga dengan perusahaan ini mulai melakukan action ini mulai dari Biak. Dan saya pikir ini kita harus mengaplausnya karena segala sesuatu, selalu saya mengatakan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Biak. Nah, itu artinya bahwa tempat ini menjadi ujian atau wilayah 3 menjadi ujian bagi semua yang dilakukan oleh GKI di tanah Papua. Nah, karena itu menjadi catatan penting untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita launching hari ini, karena pertama bukan hanya kita di Biak, tapi ada beberapa tempat yang harus dilakukan hal yang sama. Nah, kesempatan dan waktu tim ada di Biak itu sangat sempit karena kebutuhan dan permintaan di wilayah lain. Nah, oleh karena itu mereka meminta untuk kita launching pemasangannya hari ini, supaya besok atau hari Minggu mereka akan berpindah dari Biak ke tempat yang lain. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan Bapak Bupati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan Bapak Bupati karena di sore tadi ada beberapa agenda yang penting terkait dengan sel Teluk Cendrawasih, sehingga kegiatan yang dilakukan di sore tadi adalah pelantikan kepala sekolah, kepala puskesmas. Jadi Bapak Kepala Distrik Biak Timur, Kepala Zipadado, tidak lagi kepala puskesmas, itu semua kepala puskesmas Biak Kota. Jadi sudah ditekankan bahwa semua adalah 19 kepala distrik, berarti 19 kepala puskesmas, berarti harus dilantik setelah pulang di kampung. Jadi ini catatan nanti. Tadi sudah dilantik definitif, karena paling tidak definitif ya tidak kerja, mudah-mudahan definitif dapat honor kerja di kampung. Kepala DPMK selaku pejabat, tapi anak Biak Timur juga ini, beliau ini. Tapi anak mantu Biak Utara. Bapak Kepala Distrik
pejabat dari dan Ramil Biak Timur, Bapak pimpinan PT Putra Bintan Mimika, yang saya salah sebut nanti keluar di media, wah salah sebut di sini. Bapak Ibu Ketua Klasis yang berkenan hadir di hari ini dalam rangka Lamsin, Bapak Ibu Kepala Kampung, pejabat dari distrik maupun dari pihak Klasis. Di kesempatan ini kami mewakili Bapak Bupati tidak memberikan sambutan, tetapi hanya menyampaikan beberapa pesan. Pertama, saya mengutip kata-kata Bapak Bupati setiap saat memberikan sambutan di kegiatan gereja, selalu beliau bilang begini, Bapak Ibu yang khotbah harus khotbah, tapi harus turun juga ada kegiatan usaha. Dan ini yang satu ini. Jadi ini wujud nyata daripada mitra gereja dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu Bapak Sek Tekubang kami sampaikan terima kasih karena Bapak masih ingat bila akan kembali begitu. Di kesempatan ini pertama saya mewakili Bapak Bupati bahwa telah ditandatangani nota kesepahaman. Di dalam nota kesepahaman itu ada dua hal, hak dan kewajiban. Tadi disampaikan oleh pimpinan PT bahwa ini adalah sumbangan diakonia, berarti alatnya perlu harus dirawat supaya pelayanan diakonia ini harus bermanfaat bagi klasis yang ada di wilayah 3 begitu. Alat ini mahal, tapi ini diakonia, tapi harus dirawat. Untuk itu mungkin kami dari Pemda berpesan kalau mau diatur manajemennya, satu orang yang pegang alat ini sampai alat ini rusak baru kasih tahu Bapak PT pimpinan Bintan Mimika. Kalau tidak terakhir sama dengan mobil, satu turun terakhir yang turun yang kasih rusak. Ini titipan pesan pemerintah daerah karena alat ini mahal dan alat ini harus membawa berkat bagi kelas-kelas lain di tanah Papua. Yang berikut kaitan dengan hal-hal teknis berhubungan dengan operasional telah disampaikan oleh Bapak PPS bahwa kami pemerintah daerah akan membantu lewat Bapak Kepala Distrik untuk tahapan. Kalau hari ini sudah ada tahapan Lamsin, tahapan berikutnya adalah izin dan sebagainya, nanti Pak Kepala Distrik bantu. Karena sistem izin kita saat ini sudah online, SOS namanya. Jadi biar di rumah juga bisa bikin usaha tidak ada yang penting ada begitu. Negara ini luar biasa. Jadi di mana saja orang Jakarta bisa usaha di Bosnik, padahal usaha di Jakarta. Ini untuk itu khusus untuk izin nanti komunikasi kepada dinas DPRindak dan DPMPTSP. Tetapi dari sisi keterlibatan OPD teknis seperti dinas kesehatan hasilnya sudah diambil. Nanti kami akan sampaikan terus untuk kepala dinas segera dipercepat sehingga segera bagian ini menjadi berkat bagi kita. Yang berikut terkait dengan perencanaan ke depan, mungkin Bapak Kepala Distrik dan juga pihak klasis, kalau bisa ada titik-titik penjualan di klasis maupun di jemaat, sehingga di sini sebagai depotnya, tapi di tempat lain sebagai ya. Kalau di sini adalah kalau minyak tanah itu apa pengecer kah? Kalau di sini pusatnya bisa di semua jemaat harus dilakukan. Saran saya harus dilakukan supaya menghidupkan ini. Kita punya budaya di sini. Kita sudah dapat usaha tapi beri kasih hidup usaha lain. Budaya dong nunai nairi. Kiosani dia dineboi, obe putar osro, maaf Pak, saya pakai bahasa biak. Obe putar osro kios ibar, padahal kios ini untuk menghidupi jemaat. Inilah budaya. Tapi saya berpikir itu bukan budaya, tapi mungkin Omar sini biawa itu tidak senang yang jual. Untuk itu kami pemerintah menyarankan semua kegiatan usaha apapun yang dilakukan, baik kelompok pribadi mau Bapak Ibu kita dukung karena inilah menghidupi. Akhirnya pun Bapak Ibu kalau perlu bisa ke sebelah, bisa butuh juga kan? Di sebelah tidak bisa karena sebelah itu faiduma maidofa. Kalau di sini bisa Yundesari Sapenari begitu. Tapi hati jangan sampai terakhir nanti Yundesari Sapenari itu tidak bayar. Oh, hati-hati. Untuk itu saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan agar manajemen tetapi hubungan kerja bagaimana kegiatan usaha yang akan dilakukan di wilayah 3 ini tolong tetap terbangun komunikasi. Kalau memang itu hubungannya dengan pemerintah, kami punya pejabat mulai dari tingkat bawah adalah kepala dusun, RT RW, naik ke atas adalah kepala kampung, naik ke atas adalah kepala distrik. Kalau
Ya baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kasih, kami mewakili Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor selaku pelaksana tugas asisten 1 akan menggunting pita ini bertanda bahwa telah dilaunchingnya depot air isi ulang yang akan dilakukan di wilayah pelayanan 3 Biak dan Supiori dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian. Iya, mumpung masih gratis jadi minum banyak-banyak. Ini saya kontak langsung sore ini juga sudah jalan. Oh ya. Makasih dan sama-sama kontak. Ini air aqua ini. Bapak Ibu dan sekalian, pada hari ini 3 November 2023 telah terjadi presiden dan proses. Maka proses atau penjualan air minum dinyatakan sah dan akan berjalan di 5 klasis secara serentak mulai 3 hari ini, walaupun masih ada proses-proses yang akan dilalui bersama. Saya lagi, kita semua ini, kalau satu pandai ini juga sudah Kalau kita kelas kain madu, mari. siap. Sebab dia akan produksi dari pulau juga. Cukup dan ketiga ya. 1, 2, 3, hari ini.